Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semangat. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Rohman. Karena apa kok nggak masuk sekolah? Cacar. Semoga Rohman minggu depan bisa bersama-sama kita lagi mengikuti pelajaran seperti semula. Bagi anak-anak sekarang ini banyak sekali penyakit. Kamu harus rajin-rajin selalu menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan dan selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Tidak boleh jajan sembarangan. Dan tak lupa kalau pagi harus selalu sarapan. Sarapan itu penting sekali agar kamu mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Liana dipersiapkan. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa kita akan dimudahkan dan diberi kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita tepuk semangat dulu agar lebih semangat semuanya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Dan ayo kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Rakyat adil makmur. Cublak, cublak, suang. Ya, 1, 2, 3. Cublak. Terima kasih anak-anak hebat. Sekarang ini kok kelasnya kok kelihatannya belum bersih ya? Apakah kalian sudah melaksanakan piket tadi pagi? Hari ini piketnya siapa? Liana. Terus Hisna, siapa lagi? Gozi tadi piket tidak? Tadi piket tidak? Ayo. Belum piket. Nah, nanti kamu sehabis pelajaran selesai kamu harus melaksanakan piket. Ya, karena dengan piket kelas itu kan jadi bersih. Ya, kelas bersih saya untung siapa? Yang untung kan kamu jadi nyaman, jadi bersih, kelasnya jadi sehat, dipandang juga indah. Nek kelasnya kotor, jadinya males kalau mau masuk kelas. Kalau kelasnya bersih jadi semangat di kelas. Ya. Kamu tahu nggak? Ketika kamu melaksanakan piket, apa aja sih yang kamu lakukan? Menyapu, oke. Mengepel, membuang sampah, ada yang menghapus papan tulis. Apakah kalian melakukan gerakan di situ? Melakukan gerakan tidak? Melakukan gerakan, jadinya
tadinya yang kelasnya kotor disapu berubah jadi apa? Jadi bersih, karena kamu melakukan gerakan menjadi kelasnya jadi berubah menjadi bersihnya. Kamu nggak melakukan gerakan, kelasnya jadi tetap kotor. Lanjut lagi, apakah kamu ketika mengepel melakukan gerakan? Iya, melakukan gerakan ya, jadinya lantainya yang tadinya kotor menjadi bersih juga. Ketika kamu misalnya tadi menghapus papan tulis, apakah kamu juga melakukan gerakan? Iya, tadinya yang papan tulisnya ada tulisannya berubah menjadi bersih. Sadar nggak kamu kalau gerakan itu yang disebut dengan gaya? Tahu nggak kalau gerakan itu sama aja dengan gaya? Nah, sekarang ini kita akan mempelajari tentang materinya pengaruh gaya terhadap benda. Ya, jadi ketika kamu melakukan gerakan itu sama aja melakukan gaya. Kamu ingat nggak materi minggu lalu tentang apa anak-anak? Energi. Kalau sekarang ini materinya tentang pengaruh gaya terhadap gerakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan menyimak video nanti tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak dapat mengerti jenisnya gaya itu apa dalam video itu. Terus yang kedua, melalui kegiatan percobaan nanti anak-anak dapat memahami pengaruh gaya terhadap arah gerak dan bentuk benda dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anak dapat mengetahui bagaimana cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek. Sudah semuanya paham? Oh iya. Habis ini Bu Guru ingin kalian nyanyi dulu biar lebih semangat nyanyi Pelajar Pancasila. Yuk dimulai yuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, iman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kamu bisa tak bagikan buku paketnya. Setiap kelompok dua-dua ya. Silahkan buka anak-anak di halaman 64. Sudah? Silahkan dipahami, dibaca dulu. Nah, di situ ada pengaruh gaya terhadap benda. Kamu udah mengamati itu ada gambar apa? Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedang apa mereka? Di situ ada sebuah kontainer yang besar dan penuh dengan benda. Sudah menyimak? Nah, yuk kita pindahkan kontainer agar teman di luar sana bisa bermain. Ketika kontainer diangkat oleh satu orang ya, yang perempuan itu mengangkat sendiri kan nggak bisa, lebih berat soalnya. Terus kontainernya digotong sama 2 orang, jadinya terangkat ya. Karena tadi kalau gaya yang semakin besar, gaya yang angkat bersama-sama dengan teman, kecuali kalau diangkat sendiri akan terasa lebih berat. Itu sebabnya kita membentuk gaya yang kita keluarkan akan semakin besar kalau diangkat sendiri. Kalau diangkat bersama teman, gaya yang kita keluarkan akan lebih kecil. Mudeng sampai sini? Mudeng ya? Oke, Bu Guru lanjutkan. Kamu bisa berbalik arah ke sana ya, ke belakang melihat paparan dari Bu Guru. Nah, di sini ada pengertian gaya ya. Ayo memperhatikan semuanya. Ferdi menghadap ke sana. Oke? Udah semuanya? Gaya adalah suatu kekuatan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda yang mengakibatkan benda tersebut bergerak, mengalami perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Seperti halnya contohnya itu ya,
seorang anak sedang bermain apa itu? Bola ya. Anak bermain bola, dia akan menendang bola. Bola yang tadinya diam, ketika mendapatkan gaya dari seorang anak tersebut akan apa? Akan menggelinding. Jadi bola yang tadinya diam akan menggelinding setelah mendapatkan gaya dari anak tersebut. Jadi gaya akan merubah benda diam menjadi bergerak. Misalnya, apakah bola kalau nggak ditendang akan bergerak kalau didiemin aja? Tidak ya. Kalau bola diam aja, kalau tidak ditendang dia tidak akan bergerak. Yang kedua, itu ada gambar siapa? Seorang laki-laki yang naik sepeda, ya, naik sepeda. Dia menggayuh sepeda yang tadinya diam, setelah mendapatkan gaya dari anak laki-laki tersebut menjadi berjalan. Gaya apa yang dikeluarkan anak laki-laki tersebut? Dia mengeluarkan sebuah gaya dari tubuhnya, yaitu gaya otot. Jadinya tadinya yang sepedanya itu diam berubah menjadi bisa jalan. Terus ada lagi itu mobil yang mogok. Mobil yang mogok tadinya diam ya, setelah mendapatkan dorongan dari orang laki-laki itu menjadi bisa bergerak karena adanya gaya dorong. Sampai sini ada pertanyaan tentang pengertian gaya? Tidak? Lanjut lagi ya. Di sini ada jenis-jenis gaya, yaitu gaya apa aja? Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh manusia dan hewan. Contohnya menendang bola, tarik tambang, membawa air dalam ember, sampai menarik pedati. Gerak benda itu dipengaruhi oleh besar kecilnya gaya. Jadi semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka semakin cepat benda bergerak ataupun terasa lebih ringan, bendanya terangkat. Jadi kalau itu pedati ya, itu sapi ingin menarik gerobak, kalau sapinya mengeluarkan gaya yang besar, jadinya gerobaknya lebih mudah terangkat. Kalau sapinya males, belum sarapan misalnya, jadi kalau gayanya yang ia keluarkan sedikit akan terasa berat. Itu sapinya kayaknya kuat ya, soalnya udah sarapan banyak tadi. Begitu juga kamu kalau pagi harus sarapan, ya nggak sarapan nanti nggak bisa konsentrasi, nggak bisa mikir gitu ya. Apalagi kalau jam olahraga harus banyak sarapan. Oke, lanjut lagi. Ketika itu ada gambar apa? Dua orang sedang tarik tambang ya, itu ya. Nah, itu semakin tarik-tarikan menggunakan gaya apa itu? Gaya otot. Sing kanan sama sing yang kiri harus kuat-kuatan. Sing sopo sing kuat dia yang menang. Sampai sini udah? Udah ya? Lanjut lagi, di situ ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya gesekan antara permukaan dua benda atau lebih. Sifat gaya gesek berlawanan arah dengan gerak benda. Contohnya pada saat mengasah pisau, mengamplas kayu, mengepel lantai, menyapu halaman. Dalam pemanfaatan gaya gesek dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhannya, nggih. Contohnya, kaki meja diberikan karet sehingga gaya geseknya besar, meja menjadi mudah bergerak. Contoh lagi, memberikan roda. Misalnya, itu kulkas di rumah ya, kalau dikasih roda akan mudah didorong. Kalau kulkas di rumah nggak ada rodanya kan didorong susah toh. Nah, itu pemanfaatan gaya gesek. Paku bergerigi pada sepatu pendaki gunung, permukaannya dibuat kasar. Sampai sini mudah? Oke, lanjut lagi ya. Kok pada loyo? Tepuk semangat dulu kan? Tepuk semangat. Oke, lanjut lagi. Udah konsentrasi lagi ya? Oke, sekarang gaya pegas. Nah,
Gaya pegas itu, gaya merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang direnggangkan. Contohnya pada panah. Ketika kita mau memanah, semakin jauh tarikannya, panahnya ya, maka hasil panahannya semakin jauh. Kalau menarik panah mau setitik, hasil panahnya akan pendek, enggak jauh. Semakin kencang kita narik panahnya, panahannya semakin jauh. Lanjut lagi ya, gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet. Yaitu gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan karena adanya gaya tarik magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam tertentu bisa menempel pada magnet. Misalnya, penggunaan magnet bisa mengangkat paku dan jarum. Contohnya pada apa nek? Menggunakan magnet di rumah. Tempat pensil, mana tempat pensil? Oh iya, ini tempat pensil juga menggunakan gaya magnet, ya. Bisa nempel sendiri. Kalau di rumah contohnya apa? Kulkas, ya betul sekali. Kulkas itu menggunakan gaya magnet pada pintunya ketika menutup pintu kulkas. Lanjut lagi ya. Gaya listrik. Nah, gaya listrik ini paling dibutuhkan oleh manusia ya. Kita bayangkan kalau kita nggak ada listrik, bagaimana kita nasibnya? Tidak bisa masak karena tidak bisa nyolok ke magicom ya. Tidak bisa mencuci baju kalau menggunakan mesin cuci. Tidak bisa kepanasan mungkin ya, kalau nggak ada kipas angin kita mesti kepanasan ya. Berarti sangat penting sekali gaya listrik. Kalau nggak ada listrik juga nggak bisa ada penerangan, jadinya gelap. Sangat penting sekali bagi kita. Contohnya apa? Gaya listrik seperti kipas angin, ada lampu, ada setrika. Apalagi di rumah contohnya? Kulkas, betul sekali. Apalagi? Apa? Magicom. Apalagi? Dispenser. Yuk, apalagi gaya listrik? Kalau dispenser itu gaya listrik menyubah jadi apa? Dari listrik berubah jadi panas. Kalau setrika dari gaya listrik berubah menjadi apa? Panas juga. Kalau kipas angin? Gaya listrik menjadi energi gerak. Pintar sekali ya anak-anak ya. Lanjut lagi, gaya gravitasi di sini. Gaya gravitasi adalah gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Nah, contohnya apa? Saat buah yang sudah matang akan jatuh ke tanah karena adanya pengaruh gaya tarik bumi. Bayangkan ya, kalau tidak ada gaya gravitasi, bagaimana kita? Kita akan melayang-layang di udara seperti kemarin Angger melayang, Rizky melayang di udara, Nisa juga melayang karena tidak ada gaya tarik bumi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada tidak? Kalau nggak ada, Bu Guru yang tanya ya. Ayo, tak tanya sekarang. Ayo coba contohnya gaya gesek apa, Nisa? Contohnya apa? Ya, ketika mobil berjalan, betul sekali Niza. Contohnya gaya otot apa, Liana? Nek mobil mogok didorong. Bisa juga ketika kalian bermain panco ya. Panco itu juga menggunakan gaya otot. Pernah belum bermain panco? Pakai ini loh, tangan ini loh, pakai gaya otot. Sampai sini ada pertanyaan? Benar nggak ada? Lanjut lagi. Nah, pengaruh gaya terhadap benda sekarang, ge. Pengaruhnya apa sih gaya terhadap benda? Nah, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya itu pada anak ketika bermain raket. Tadinya koknya diam, ketika dipukul pakai raket menjadi menjadi melambung. Lanjut lagi. Setelah ketika anak laki-laki misalnya sedang bermain bola, si A, ayo apa kita mau praktek bermain bola? Oh nanti aja. Si A misalnya, ketika si A menendang bola, bolanya yang tadinya diam menjadi bergerak. Namanya dia menendang bola menggunakan gaya.
Karena dia menggunakan gaya dengan menendang bola, bola yang tadinya dia menjadi bergerak itu karena pengaruh gaya. Lanjut lagi. Yang kedua, contohnya yang kedua, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Udah tadi ya, ketika membuka pintu ya, misalnya pintu yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Contohnya sekarang coba, Bu Guru nyuruh Hisna, tolong bukakan pintu. Oke, dibukakan ya. Pintu tadinya diam menjadi terbuka karena didorong oleh Hisna, mendapatkan gaya dorong dari Hisna. Yang tadinya diam menjadi terbuka. Tolong sekarang tutup lagi pintunya Hisna. Nah, pintu yang tadinya terbuka sekarang tertutup kembali karena ditarik oleh Hisna. Jadinya pintu itu seperti benda yang tadinya diam bergerak menjadi tertutup kembali karena ditarik oleh Hisna. Sampai sini mudeng? Mudeng belum? Oke, lanjut lagi. Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Seperti itu contohnya ada seorang kiper. Kiper menangkap bola yang tadinya ditendang oleh pemain. Ditendang langsung ditangkap oleh kiper. Itu namanya karena gaya yang dikeluarkan oleh kiper menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contoh lagi misalnya mengerem sepeda. Sepeda yang tadinya jalan direm dan menyebabkan sepeda itu berhenti yang tadinya bergerak menjadi diam karena dia mengeluarkan gaya. Contoh lagi, gaya menyebabkan perubahan arah. Nah, contohnya ketika bermain voli, main voli, ketika mau melambungkan bola, bola dioper dulu ke kawan kita. Nah, itu menyebabkan perubahan arah. Gaya menyebabkan perubahan arah benda. Sampai sini mudeng belum? Mudeng ya? Oke, lanjut lagi. Dalam permainan voli ya, dalam permainan voli akan bergerak sesuai arah pukulan pemain dan dalam membelokkan ketika kita naik sepeda. Sepeda yang tadinya lurus jalan di jalan raya tiba-tiba ada tikungan belok. Nah, itu juga pengaruh gaya dapat merubah arah suatu benda. Yuk, yang keempat, gaya menyebabkan perubahan benda menjadi lebih cepat. Contohnya ketika naik sepeda lagi di situ ya, naik sepeda terus dari tadi contohnya ya, naik sepeda. Ketika sepeda digayuh dengan gaya yang biasa, gaya yang santai ya, akan berjalan tidak banter. Kalau kita ngebut, nah akan lebih kenceng lagi. Itu karena adanya kita yang keluarkan yaitu gaya. Kita mengeluarkan gaya sehingga sepeda yang tadinya lambat menjadi lebih kencang. Begitu juga saat menyetir mobil. Kalau kita mengeluarkan gaya yang lebih besar, maka mobil akan lebih cepat berjalan atau dinaikkan lagi kecepatannya. Ya, itu yang kelima, yaitu gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Nah, ketika kita membuat apa itu? Perabot rumah tangga ya, seperti guci ya, itu ya, membuat guci. Tadinya gucinya misalnya bentuknya biasa. Nah, ini Bu Guru punya ini. Nah, ini anggap aja ya, ketika punya seperti ini namanya apa? Plastisin ya. Ketika Bu Guru tadinya bentuknya seperti ini, kita kasih gaya dengan berbagai macam bentuk, akan berubah bentuknya sesuai keinginan kita. Nah, misalnya dibentuk apa aja boleh, terserah kamu, itu karena pengaruh dari gaya. Saat ibu membuat kue juga seperti itu, kita berikan gaya, nanti kita bisa membuat kue dari bermacam-macam bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Ya, oke. Sekarang tak tanya, sekarang Bu Guru, giliran Bu Guru yang tanya lagi ke kamu. Pada waktu kamu membuat apa? Plastisin, gaya apa yang kamu keluarkan? Ayo jawab. Oke, pintar sekali. Nanti Angger dapat hadiah ya.
Kalau jawab kuis ya, sebentar. Nih enggak, tak kasih hadiah. Pinter. Selamat ya. Oke. Siap-siap yang lain. Apalagi ya? Ketika kamu mengerem sepeda, gaya apa yang kamu keluarkan? Tiba-tiba ngerem. Dong dulu tadi. Sebentar, ulangi. Nah, ketika kamu itu ganti. Ketika kamu ngerem delman, tadinya delmannya banter, terus tiba-tiba direm. Gaya apa yang kamu keluarkan? Yang kamu keluarkan loh. Oke. Saka. Sebutkan macam-macam gaya. Niza. Oke, betul sekali. Ini buat Niza. Oke, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan lagi ya. Oh ya, sekarang ini setelah mempelajari ini, adakah pertanyaan lagi? Ada tidak pertanyaan? Tidak. Sekarang kamu bisa nonton video dari Bu Guru yang ingin Bu Guru tayangkan di sana. Nanti kamu setelah nonton video bisa mengerjakan LKPD secara kelompok. Bentar ya. Fokus ya. Akan terbang kalau nggak ada gaya gravitasi ya. Terbang sendiri ya, nggak ada gaya gravitasinya.
Kemana ayo? Ke A. Tas. Jika kalian ingin belajar soal dari internet, yuk atau download aplikasi Studio Kita di Play Store bersama kita. Studio Kita, belajar ilmu selalu kita. Oke, sudah. Udah paham anak-anak tentang pemaparan video yang barusan Bu Guru tayangkan? Paham ya? Sekarang Bu Guru kita bentuk kelompok ya. Kelompoknya menjadi 4 bagian. Yang satu kelompok otot, ini kelompok gesek, ini kelompok pegas, dan itu kelompok gravitasi. Nanti tak bagi satu-satu LKPD-nya untuk dikerjakan secara kelompok. Oke? Dikerjakan nanti bersama-sama. Cukup satu aja yang dikumpulkan. Semua harus aktif bekerja sama. Oh iya, ketika tadi ingat nggak? Kamu itu membentuk kelompok. Di situ kamu tadi mengangkat meja, ya? Kadang-kadang mejanya diangkat, kadang mejanya didorong. Itu kalian menggunakan gaya apa ketika mengangkat meja? Pinter. Kalau mejanya digorong gini menggunakan gaya apa? Gesek. Oke, udah pinter berarti. Oke, sekarang silahkan dikerjakan LKPD-nya. Ayo dikerjakan. Salah satu, tapi yang nulis salah satu, nanti yang bikin bareng-bareng ya. Yuk dikerjakan. Ayo dikerjakan ya. Bareng-bareng mikirnya ya. Ayo kerjasama, ayo cewek-cewek, nggak apa-apa deket cewek-cewek, kerjasama, yuk dikerjakan. Yang nulis bila salah satu, tapi mikirnya bareng-bareng ya. Kegiatan, ada kegiatan mengangkat meja secara sendiri dan mengangkat meja secara bersama-sama dengan teman. Itu menggunakan gaya apa? Fokus, ayo. Iya, pakai gaya otot betul. Sama lebih berat karena kita mengeluarkan gaya besar. Udah sehat Rizky? Kemarin gimana sakitnya? Berapa hari ya? Hampir seminggu ya? Yuk diberobatkan nggak? Diperiksa kemana? Enggak diperiksa ke? Yuk minum obat apa kamu kemarin? Oh cacar ya, sakit berarti wabah ya, berarti ya. Jaga kebersihan ya. Siapa? Kelas 1 juga ada banyak. Oh banyak yang cacar sini. Kelas 1 ada. Siapa? Hafiz juga kena cacar. Oh. Kalau sebaiknya kalau yang kena cacar nggak usah sekolah dulu, nggak apa-apa sampai benar-benar sembuh nggih. Soalnya cacar itu menular, gampang menular nih sama temennya. Ya udah benar-benar sembuh, kering, nah baru boleh sekolah. Kering, Rizky udah kering bener ya? Kasihan teman-teman ini soalnya nek. Di kepala ada apa? Di kepala barang? Di rambut ada? Oh. Ramenya disimpan dulu, fokus dulu.
Nanti setelah anak-anak selesai mengerjakan, nanti bisa dipresentasikan di depan kelas ya. Satu kelompok maju, nanti kelompok lain yang menanggapi, ditanggapi. Bisa berdiskusi. Ada kesulitan tidak? Tidak. Pintar. Ada kesulitan tidak kelompoknya? Otot? Tidak. Ada kesulitan? Ada kesulitan nggak? Tidak ya. Kelompok sini ada kesulitan nggak? Nggak ada. Apa? Kalau capek nulisnya gantian nggak apa-apa sama temennya. Capek nggak? Nggak. Temannya ikut mikir tapi ya, kerjasama loh. Jangan satu anak yang mengerjakan. Tulisannya bagus banget ya, nah sesuai. Capek nggak nulisnya? Nggak. Selesai, cepat sekali. Wah. Oke. Selesai semua? Sudah? Selesai? Oke. Oh, belum. Nunggu yang belum ya. Dibaca, iya. Iya, dibaca, semuanya dibaca. Kegiatan pertama, ketika mengangkat meja, jawabannya kayak ini gitu. Semuanya nanti maju kelompoknya ya. Udah semuanya? Kelompok gravitasi udah selesai belum? Gravitasi udah selesai? Halo? Udah selesai? Oke, udah selesai. Sekarang yang maju pertama silahkan kelompok otot. Oke, silahkan maju. Sama juga. Oke, kelompok otot silahkan dibaca hasil diskusinya hari ini, nge. Coba dibaca hasil diskusinya. Ketika angkat mejamu ya, betul? Yang keras ya, suaranya agak keras ya. Dengan gaya apa? Betul, dengan gaya otot ketika mengangkat meja. Oke, yang kita keluarkan yaitu gaya otot. Betul sekali, lanjut.
Ya, betul sekali. Yang lebih ringan ketika mengangkat meja bersama-sama dengan teman, karena gaya yang kita keluarkan lebih kecil. Kalau meja diangkat sendiri, kita mengeluarkan gaya lebih besar. Oke, betul sekali. Yuk, lanjut. Iya, betul sekali. Kesimpulannya, gaya otot yang dikeluarkan masing-masing anak lebih kecil jika dikerjakan bersama-sama. Lanjut. Oke, betul sekali ya. Ketika mendorong meja itu ada terjadi gesekan antara kaki meja dan lantai. Jadi nek mendorong meja di lantai yang licin, kita mengeluarkan gaya lebih kecil. Nek mendorong meja di lantai yang kasar atau di halaman paving, gaya yang kita keluarkan lebih besar. Sampai sini, siapa yang mau tanya? Ayo, pada kelompok 1. Oke. Hisna tanya kelompoknya Niza. Yuk, kelompok untuk. Oh, ketika berlari menggunakan gaya apa? Otot ya. Mudeng ya, ketika berlari kamu menggunakan gaya otot. Ada lagi yang mau tanya? Siapa lagi yang mau tanya? Udah, cukup? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Sama. Terima kasih untuk kelompok otot. Yuk, sekarang lanjut untuk kelompok gesek. Maju silahkan. Yuk, tempatnya mana aja boleh, nggak apa-apa. Jejer cewek nggak apa-apa, nggak usah bingung-bingung. Itu temen, cowok cewek sama aja, temen namanya, nggak apa-apa. Yuk lanjut, kelompok 2, kelompok gesek. Silakan dibaca yang keras. Oke, dengan gaya otot ya saat mengangkat meja, betul ya. Kita menggunakan gaya otot ketika mengangkat meja. Lanjut. Oke, meja pertama ketika diangkat sendiri, mejanya terasa berat karena gaya yang kita keluarkan besar. Sedangkan meja yang kedua diangkat bareng-bareng temennya, terasa ringan karena dibantu oleh teman. Betul sekali. Yuk lanjut. Gaya otot yang dikeluarkan oleh masing-masing anak semakin kecil jika dikerjakan bersama-sama. Oke, lanjut. Oke, betul sekali. Ada pertanyaan di sini? Oke, Nizra, silakan bertanya. Main panco. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, yuk silakan. Lanjut lagi untuk kelompoknya Isna. Kelompok. Yuk, lanjut. Oke, gaya otot, betul ya. Ngangkat meja tetap masih menggunakan gaya otot.
Oke, betul, gaya otot. Heeh. Oke, betul sekali ya. Kesimpulannya jadi gaya gesek yang kita keluarkan di lantai licin lebih kecil daripada yang kita keluarkan di lantai yang kasar. Oke, silakan yang mau bertanya. Liana? Gaya dan gerak itu sama nggak? Oke, sama. Udah? Ada yang tanya lagi? Benar nggak ada yang tanya lagi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok gravitasi. Ya, lanjut lagi. Ya, ayo. Yang baca, yuk, yuk. Nggak apa-apa, Jaja, nggak apa-apa. Cowok cewek nggak apa-apa, temen. Yuk, yang keras. Yuk, yuk. Betul, angkat meja dengan gaya otot ya. Lebih apa? Gaya otot yang dikeluarkan lebih masing-masing hanya lebih kecil jika dikerjakan bersama-sama. Oke, sudah ada pertanyaan untuk kelompok 4? Siapa yang mau bertanya untuk kelompok 4? Ada? Nggak ada? Udah selesai ya? Oke, terima kasih ya. Teman-teman nggak ada yang mau bertanya untuk kelompok ini? Nggak ada? Sekarang Bu Guru aja yang tanya. Ayo, tak tanya. Ayo, apa tanyanya ya? Apa bedanya? Apakah sama gaya dan gerak itu sama nggak? Sama sih, pintar sekali. Yuk, terima kasih untuk kelompok 4. Sampai sini dapat disimpulkan bahwa kegiatan 1 itu ketika meja diangkat sendiri akan terasa lebih berat ketimbang diangkat bersama tangan, karena gaya yang kita keluarkan besar. Kalau diangkat bareng-bareng koncone, gaya yang kita keluarkan lebih sedikit, jadi meja akan terasa lebih ringan. Mudah belum? Dan kesimpulan untuk kegiatan 1. Kalau yang kegiatan 2, ketika meja didorong di lantai yang licin, akan lebih gaya yang kita keluarkan lebih sedikit ketimbang didorong di lantai yang berpaving, karena kasar tenaga kita lebih besar kita mengeluarkan. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Benar nggak ada pertanyaan? Oke, kita ice breaking dulu ya. 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Lagi. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, pintar. Lanjut lagi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Benar, nggak ada pertanyaan. Kita coba, ayo ambil bola Jajal. Bermain game. Ambil bola sini coba. Bu Guru minta Saka. Saka sama Gosi di sini. Yuk. Ketika Saka menendang bola, ayo Saka tendang.
Apa yang dia lakukan? Dia merubah apa? Posisi apa? Merubah apa? Benda apa tadi? Benda dia menjadi bergerak. Lah, ketika Gosi nangkep bola dengan menghentikan tadi ya, Gosi melakukan apa? Merubah. Nah, merubah bola yang bergerak menjadi diam. Betul sekali kita. Ketika misalnya sini, tadi Bu Guru meremasi ini tiap kelompok tak kasih satu-satu ya. Silahkan dibuat bentuk apa aja terserah kalian, ya. Terserah kamu mau dibentuk bentuk apa. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, terserah bentuk apa. Nah, ini yang tadinya bentuk kotak mendapatkan gaya oleh kita. Yuk, fokus lagi. Yang tadinya bentuk kotak kita beri gaya dengan remasan seperti ini akan berubah bentuknya. Yuk semua membuat bentuk, terserah kamu. Terserah membuat bentuk apa, terserah kamu. Akan menjadi berubah bentuknya karena adanya gaya. Gaya dapat merubah bentuk benda yang tadinya kotak berubah menjadi bulat, berubah menjadi lonjong, seperti itu, nggih. Seperti contoh lagi misalnya ada kertas, nggih. Kertas ini helaian ya. Ketika Bu Guru berikan gaya tak remas seperti ini, jadi berubah bentuk karena adanya apa? Adanya apa? Gaya. Gaya dapat merubah bentuk yang tadinya helaian menjadi remasan seperti ini. Gimana? Ayo silahkan membuat bentuk macam-macam, terserah kamu. Ayo silahkan buat bentuk macam-macam. Ya betul, dinosaurus, pinter. Ayo bentuk apa lagi terserah. Oke, malah membuat cacing. Membuat apa lagi? Donat, sae. Terserah kamu membuat apa aja boleh. Silahkan membuat apa aja, terserah kamu, sesuka kamu. Angger membuat apa, Angger? Ini apa? Bunga. Yusuf membuat manusia, orang-orangan ya. Gimana? Membuat apa? Ular. Siapa yang udah jadi coba bawa sini tunjukkan. Perubahan apa yang udah kalian buat terhadap plastisin ini? Udah jadi hasilnya? Kita bisa lanjutkan nanti ya untuk membuat bentuknya ya. Nanti pas istirahat bisa kita lanjutkan nanti. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk mengerjakan LKPD yang individu. Nanti kalau individu kalian bisa mengerjakan sendiri-sendiri. Nanti LKPD-nya bisa Bu Guru bagikan. Ini dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Untuk mainannya disimpan dulu buat nanti pas istirahat. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, apakah ada pertanyaan? Bener, nggak ada pertanyaan. Serius. Itunya disimpan dulu ya, plastisinya ya.
Dilanjut nanti nih pas istirahat. Simpen dulu guys. Udah semuanya mendapatkan? Siapakah yang belum mendapatkan? Yuk silakan dikerjakan. Oh sebelum mengerjakan nyanyi lagu gaya dulu yuk, biar lebih paham. Sekarang nyanyi lagu gaya, oke? 1, 2, 3. Kita dengar, ingat materi gaya, gaya mempengaruhi kecepatan bergerak. Ada menggerak penuh, diam jadi bergerak, atau juga bergerak jadi diam. Ada yang gaya, yaitu gaya otot, dan juga gaya magnet, tegas dan geser. Tak lupa gaya otot dan juga gravitasi. Lagi, satu kali lagi. 1, 2, 3. Mari kita bersama ingat materi gaya, gaya mempengaruhi kecepatan dan gerak. Ada gerak dan bentuk, diam jadi bergerak, atau juga bergerak jadi diam. Ada gaya, yaitu gaya, dan juga gaya magnet, tegas dan geser. Tak lupa gaya otot dan juga gravitasi. Itu semua kita macam gaya. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang boleh mengerjakan LKPD individunya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti kerjakan dulu ya. Kerjakan dulu nggak apa-apa. Kerjakan yuk sendiri-sendiri ya. Dinamain, dikasih nama, oke? Dikasih nama, dikerjakan sendiri-sendiri. Iya, kasih nama. Dikasih nama, dikerjakan sendiri-sendiri. Sebelum kalian kerjakan, Bu Guru akan menarik kesimpulan ya. Pembelajaran kita kali ini, apa anak-anak jadi tahu berbagai macam jenis gaya. Yang kedua, anak-anak juga jadi tahu kan pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Yang ketiga, anak-anak juga menjadi tahu tentang pengaruh gaya gesek, bisa mempercepat dan memperlambat gaya gesek. Udah nggak ada pertanyaan lagi kan? Tidak. Yuk lanjut mengerjakan, silahkan. Kalau ada kesulitan bisa bertanya sama Bu Guru. Ayo dikerjakan. Gimana? Adanya.
Gimana? Nggak dengar Bu Guru? Apa? Plastik gimana? Plastisin itu ini namanya plastisin. Sing buat modelaran ketemu itu plastisin. Kamu tahunya was ya? Ini plastisin. Yang terjadi kertas akan berubah bentuknya seperti tadi itu Bu Guru nerang kita, yang helaian menjadi remasan. Kertas yang helaian menjadi berubah bentuk menjadi karena adanya gaya yang kita lakukan, kita meremas. Udah selesai anak-anak? Bisa dikumpulkan? Oke. Bisa dikumpulkan anak-anak? Oke, sini bisa dikumpulkan ya. Terima kasih. Wah, bagus-bagus sekali ini. Oh, udah kok. Oke, bisa dikumpulkan. Oke, terima kasih anak-anak, pintar sekali, cepat sekali mengerjakannya. Oke, makasih. Oke, makasih ya. Pintar banget, cepet-cepet ngerjain ya. Sip. Terima kasih anak-anak. Nanti ibu koreksi ya kalau sudah kalian udah istirahat, nanti Bu Guru ngoreksi ya. Koreksinya nanti kalau kamu udah istirahat. Terima kasih ya udah mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu ya. Oke, sekarang pelajaran kita hari ini udah hampir usai. Sampai sini adakah pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri pelajaran? Benar tidak? Benar tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan lagi? Pelajaran kita untuk minggu yang akan datang materinya masih tentang gaya kan. Hari ini kita masih fokus ke gaya otot dan gesek. Besok kita fokus lagi ke gaya yang belum hari ini kita sampaikan, yaitu masih ada gaya gravitasi, gaya listrik, gaya apa lagi yang belum? Tegas. Oke. Apa hari ini kita tepuk gaya dulu yuk. Sebelum kita akhiri pelajaran, kita bisa tepuk gaya. Gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, gravitasi. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak. Ulangi lagi, kurang semangat. Tepuk gaya. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Oke, pintar sekali. Oh iya, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, Bu Guru ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan pembelajaran ini. Nanti perasaannya bisa kamu tulis di kertas yang Bu Guru kasih, ya. Bu Guru nanti ngasih kertas, kamu menuliskan perasaanmu bagaimana setelah mendapatkan pembelajaran ini. Warnanya bebas ya? Nggak apa-apa ya? Berapa? Ditulis perasaannya bagaimana? Apakah senang? Apa sedih?
atau gembira atau bagaimana, terserah kamu. Nanti bisa ditempelkan di sini. Kurang berapa? Ayo, bisa mulai dituliskan perasaannya. Sing semua aja lah biar sama. Kasih nama. Silahkan nulis perasaannya. Enggak apa-apa. Perasaannya bagaimana? Nanti bisa ditempel di sana ya, di almari ya. Yang sudah bisa langsung maju ditempelkan. Ayo langsung maju, boleh ditempelkan. Silahkan ditempelkan di sana. Sini ya, sini aja nggak apa-apa. Ya, bebas bentuknya sak-sakin nah, pel-pel. Pisah-pisah lanang karo wedok ya. Ya wes, terserah kamu. Oke, yang cewek di sini, yang cowok di sana. Silakan ditumpuk. Nggak apa-apa, di sana nggak apa-apa, yuk. Ayo yang lain segera. Ambil apa? Plastisin. Itu ada gambar-gambarnya barang lah, dikasih gambar. Ayo, segera. Udah semua belum? Siapa yang belum? Kelompoknya gravitasi udah belum? Yuk, segera ditempel ya. Silahkan ditempel. Ayo, aja. Oke, semuanya sudah menempel ya. Ayo silahkan duduk kembali. Ayo sikapnya yang bagus, Mati. Ayo duduk yang bagus. Ayo Lenggah, silahkan. Kalau udah silahkan duduk. Kita tutup, bisa kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran tanpa halangan suatu apapun. Silahkan kita tutup dengan berdoa. Gantian Niza, coba ditutup pembelajaran kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian meninggalkan kelas, nanti setiap kelompok ya guru tunjuk yang paling rapi, lalu saling sama guru. Oke, rapi-rapian yuk. Kelompok Ferdi. Awalan mengaji. Oke. Memakan. Oke. Memasak. Memberi. Awalan kelompoknya Liana berdoa pintar bermain.
Berlari. Berjalan. Bermain. Awalan ke kelompoknya Niza. Oke. Awalan se kelompoknya Angger. Oke. 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 Terima kasih.